Halo semuanya, perkenalkan saya Triatmaja Agung Setiawan. Saya Agus Suryono. Saya Vincent Christian. Kami dari Sanggar untuk Negeri. Nah, kali ini kita di Jogja, kita akan bertemu dengan seorang tokoh, penulis, musisi, seniman, pembicara, dan kita akan melakukan interview wawancara mengenai perihal musik, apapun itu. Jadi jangan sampai kelewatan, terus pantengi video ini sampai selesai, oke? Dalam musik, ada banyak sekali ragam yang bisa kita lihat dan pelajari. Dari mulai musik performance, seperti artis yang perform di panggung besar, pengamen kafe, bahkan pengamen jalanan. Produksi musik yang bisa mulai dari penjualan lagu berbentuk audio, seperti di Spotify, Joox, iTunes, dan lain sebagainya, ataupun buku-buku musik. Berbicara soal genre musik, tercipta banyak sekali, seperti pop, jazz, keroncong, dan lain sebagainya. Kalau bicara soal proses dalam bermusik, ada yang bilang bahwa musik itu bakat. Tapi ada juga yang bilang musik itu bentuk dari kedisiplinan. Jadi, perlu tidak adanya pembelajaran atau pendidikan musik dalam hidup ini. Lalu, apakah penting pendidikan musik itu? Pendidikan musik kita tahu di Indonesia punya dua jalur, yaitu pendidikan musik formal yang ada di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Ada juga pendidikan musik non-formal seperti kursus musik, sanggar seni, ataupun paguyuban musik. Lalu, pendidikan musik manakah yang efektif untuk menunjang kebutuhan kita? Semua akan terjawab dalam wawancara kita kali ini. Ya. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan Mas Eri Setiawan. Selamat malam, Mas. Halo, selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam. Mungkin perkenalan singkat dulu ini dari apa yang kita sudah kumpulkan informasi mengenai Mas Eri. Nanti kalau ada yang salah atau kurang bisa dikoreksi atau tambahkan. Semua ya, Mas. betul, semua betul. Ya, ini dari info yang kami dapat, Mas Eri ini saat ini memimpin lembaga pusat informasi musik yang bernama Art Music Today di Today, ya. Yogyakarta. Juga terlibat dalam komunitas Keroncong Agawe Santosa. Ya. Lalu aktif melakukan kerja-kerja jurnalistik dan musikologi melalui riset, tulisan, dan pelatihan maupun ceramah. Dan Mas Eri ini juga terlibat di dalam berbagai proyek musik ataupun seni, baik sebagai manajer, produser, kurator maupun konsultan artistik. Nah, nanti juga buku-buku yang diterbitkan oleh Art Music Today juga nanti juga bisa langsung dibeli di Instagramnya Art Music Today. Nanti kita sertakan linknya. Ya, kalau untuk buku-buku di @amtpublisher_. Ya nanti disertakan ya. Sertakan linknya. Oke, itu mungkin perkenalan dari Mas Eri. Ada yang tambahkan, Mas? Cukup. Jadi aktivitas saya berada di dua wilayah atau dua bidang utama ya, nulis dan main musik gitu. Sama organize lah selebihnya ya, saya kadang-kadang memproduksi album-album musik juga gitu. Ya sejauh mana teman-teman yang membutuhkan itu gitu. Jadi saya bergantung pada teman-teman kira-kira mau mengajak saya atau percaya pada saya untuk ngurusin proyek ini, proyek itu, ya saya ngikut aja gitu. Oke. Tapi yang utama saya menulis dan main musik gitu. Oke, Mas Eri.
Nah, jadi tujuan kami juga datang ke tempat ini ingin secara khusus menanyakan tentang pandangan Mas Eri nih terhadap pendidikan musik di Indonesia ini. Khususnya yang ingin kita bahas ini bagaimana sih menurut Mas Eri perbedaan pendidikan musik formal dan pendidikan musik non formal dalam segi efektivitas bagi seorang yang ingin belajar musik untuk mencapai impiannya. Nah, ini latar belakangnya kalau sejauh yang kami tahu ini kan kalau pendidikan musik formal seperti perguruan tinggi musik ini kan mengedepankan karya ilmiah. Sedangkan pendidikan musik non formal sejauh yang kami tahu ada dua bentuk. Yang pertama kursus musik yang mengedepankan pengembangan keahlian melalui keterampilan keterampilan dengan sistem grading. Lalu yang kedua sanggar yang mengedepankan proses pembentukan menjadi seorang seniman. Ya, oke. Ya secara umum kan ada 3 sebenarnya yang ada di Indonesia ini, atau mungkin juga di berbagai belahan dunia gitu. Ada formal, yang betul-betul itu lembaga resmi atau bisa di bawah negara, bisa di bawah institusi swasta dan sebagainya, yang memang punya acuan-acuan yang formal berdasarkan kurikulum yang disahkan secara resmi begitu ya. Lalu yang kedua adalah informal yang seperti sanggar tadi, atau komunitas, kursus, sekolah musik yang tidak seperti institusi pada umumnya. Lalu yang satu lagi sebetulnya ada lagi non formal. Ya non formal itu kan yang misalnya kita di keluarga diajari bapak ibu main musik, itu non formal. Secara betul-betul tidak ada ikatan apapun kecuali kita memang punya pengalaman yang mungkin itu harian karena kita bertemu dengan lingkungan kita setiap hari gitu. Nah 3 ini kan memiliki variasi yang berlainan dan sifat yang berlainan. Kalau pendidikan musik secara formal kan kita sudah tahu pasti itu tergantung pada banyak hal. Waktu, kita harus lulus sekian waktu misalnya, ya kan. Yang kedua adalah kita bergantung pada kurikulum. Kita tidak bisa menentukan sendiri mau belajar apa, mau ngapain, ya kan. Itu sudah ditentukan oleh kampus, oleh sekolah. Bahkan misalnya kita tidak boleh sesuka hati lah gitu ya, kita harus manut gitu. Kemudian yang ketiga diatur oleh penilaian atau semacam kalkulasi grading gitu ya istilahnya ya, kamu ini sebelum praktek ini harus praktek ini dulu, kamu harus sebelum bisa bernyanyi harus membaca not dulu misalnya gitu. Nah itu kan satu sisi pendidikan musik formal yang betul-betul diatur oleh sistem, ya kan. Itu sudah sejak zaman kolonial dulu sudah, artinya pendidikan itu harus diatur oleh sistem yang solid. Kalau tidak begitu ya itu bukan pendidikan yang formal. Nah kemudian ada satu yang kedua adalah pendidikan yang informal itu, yang informal di mana lebih fleksibel, ya kan, lebih fleksibel, bisa mungkin tahun ini bisa berubah kurikulumnya, itu mungkin juga ada kurikulum tertentu ya diatur gitu, tapi tidak terlalu seketat pendidikan yang formal tadi gitu. Misalnya padepokan, sanggar itu bisa juga tergantung waktu misalnya, tapi tidak selalu ketat ya, atau tidak selalu kaku banget gitu. Kita mungkin bisa istilahnya, kalau zaman dulu itu kan ada istilah nyantri. Kalau teman-teman tahu istilah nyantri itu di padepokan lah zaman dulu. Ya kalau kita berguru, kalau belum betul-betul ahli, kita tidak boleh pergi dari situ. Kita tidak boleh istilahnya terus ya udahlah nggak ada hubungan lagi gitu, nggak boleh. Kita harus malu gitu ya kalau kita merasa, kalau kita sekolah kan bisa keluar bosen, kita keluar mungkin di DO kita bolos gitu ya. Nah dua perbedaan utama adalah satu memang diatur oleh sistem yang ketat, yang kedua adalah lebih fleksibel. Ini saya ngomong sifatnya dulu. Terus yang ketiga adalah pendidikan yang non formal, betul-betul tidak punya sistem dalam tanda kutip. Meskipun misalnya kita diajari orang tua, bapak ibu, oke ayo bangun, misalnya siang habis tidur siang kamu latihan 1 jam misalnya, harus baca buku ini, itu kan sistem yang saya kira lebih fleksibel ya. Tidak ada target tertentu dan tidak ada aturan-aturan tertentu ya, kecuali memang si anak itu
pengen secara resmi punya sertifikat. Nah ini beda lagi, misalnya mereka harus ke APRSM kalau piano dan sebagainya gitu kan, harus mengalami ujian-ujian yang resmi untuk memperoleh sertifikat yang mengesahkan bahwa itu betul-betul ahli gitu. Nah, yang non formal ini juga tidak hanya terjadi di dalam lingkup keluarga, tapi juga lingkungan. Misalnya kita bergaul, dulan kesana kesini itu sebenarnya sudah menjalankan pendidikan non formal. Teman-teman berkunjung ke Admisi Today atau kita punya kegiatan di sini, teman-teman melihat kegiatan itu satu bentuk kegiatan pendidikan ya sebetulnya yang non formal. Teman-teman menyerap apa yang disajikan itu tadi musiknya, terus menangkap sesuatu kan, ada input-input yang ada di situ. Nah, kemudian itu entah nanti berguna atau enggak kan tergantung teman-teman mau diapain gitu. Nah, repotnya memang kebanyakan menganggap kalau di Indonesia itu kan karena saking banyaknya ya, kita nggak bisa hitung lah jumlah kursusan misalnya sekolah musik itu kan banyak banget, dari yang tingkat privat yang betul-betul diselenggarakan sendirian, di manajemen sendiri, sampai yang level agak gede sedikit misalnya kursusan yang mungkin sudah punya pegawai beberapa, sampai yang sekolah yang agak gede gitu, yang punya brands gitu ya. Nah itu kondisi itu memang menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Yang menarik itu justru di situ. Kalau masyarakat pengen merasa percaya diri, dia merasa bangga mungkin ya. Bahkan kalau sekolah itu prestisius, pasti ada hubungannya dengan prestisius. Maksudnya misalnya oh anak saya kalau nggak sekolah piano di London misalnya, itu kayaknya nggak keren gitu ya. Ini boleh-boleh aja. Itu kan kebutuhan masyarakat. Ada juga yang merasa happy, ya udah anak saya ke Sanggar aja gitu. Nah saya merasa misalnya saya sebagai orang tua, saya merasa lebih rileks untuk oke lah menyekolahkan dalam tanda kutip anak saya ke Sanggar atau ke padepokan atau ke kursusan biasa daripada ke sekolah formal gitu. Daripada memang tergantung pada sistem-sistem itu. Nah ini sifatnya ya, beberapa yang saya ceritakan itu sifat-sifatnya. Nah mengenai tujuannya itu juga ternyata berbeda satu sama lain. Tujuan artinya ada sekolah itu juga kalau di dalam musik itu juga macam-macam teman-teman kalau membaca-baca itu ya. Ada yang konservatori yang memang kamu harus punya keahlian yang betul-betul tinggi. Ada target yang betul-betul tinggi. Kalau enggak gitu ya nggak mungkin lulus. Konservatori, betul-betul konservatori. Jadi penekanannya bukan pada pengetahuan yang lain-lain, tapi memang skill bermusik gitu, konservatori. Nah ada juga yang institusi kita sebutnya gitu, yang bercampur, yang campuran, ada seni sebagai keilmuan, ada seni sebagai praktek. Nah jadi kita juga harus memahami istilahnya. Dulu itu ada rektor ISI Yogyakarta namanya Ben Soeharto, itu menyebut jadilah seniman yang ilmuwan, atau sebaliknya ilmuwan yang seniman. Jadi tidak dituntut memiliki keahlian yang kayak seperti di konservatori, tidak, tapi memiliki wawasan yang cukup untuk bersaing di masyarakat dunia nyata karena punya keilmuan yang cukup, punya keterampilan seni yang cukup. Tidak harus tinggi atau hebat. Kalau hebat ya syukur-syukur ya, punya ilmu bagus, kemudian skillnya bagus. Kemudian ada lagi universitas yang misalnya goalnya adalah praktek sebagai medium untuk mengajarkan seni, ya kan? Seperti universitas pada umumnya ada di Universitas Negeri Yogyakarta, ada Universitas Negeri Medan, IKIP yang dulu disebut IKIP itu ya, di Jakarta misalnya. Itu kan juga tidak mengejar keterampilan yang tinggi, juga tidak mengejar keilmuan yang tinggi, tapi musik dan apapun yang bisa dipelajari dari musik itu dipakai sebagai media untuk mengajarkan sesuatu kepada anak, dan yang diajarkan itu tidak harus memiliki bobot musik. Tahu maksudnya? Musik itu sebagai media, anak bisa bersosial, ya kan? Anak bisa memiliki responsibility yang bagus, tanggung jawab yang bagus. Anak punya kepekaan terhadap lingkungannya, tahu caranya, oh ini buang sampah nggak benar, ini melanggar lalu lintas itu jelek, itu nggak bagus, itu bisa diajarkan dari musik. Jadi musik itu sebagai mediumnya, bukan menjadi goalnya. Tidak penting di lingkaran pedagogi musik kita sebut gitu, keahlian menjadi ukuran atau tujuan utama gitu. Jadi lebih sebagai medianya. Nah kemudian yang non formal itu
lebih bebas lah ya, lebih sangat santai banget lah gitu. Jadi kita mungkin dari kecil terbiasa mendengar kaset-kaset koleksi bapak kita, ayah ibu kita, itu kan membentuk juga ya, membentuk adanya input-input kita suka, kemudian punya selera musik tertentu gitu ya, dengan lingkungan kita, terus kita tertarik belajar. Kebetulan kakak kita atau om kita punya keterampilan juga bermain musik, terus kita itu yang non formal, sampai kapanpun non formal itu selalu ada. Nah yang keliru menurut saya kalau pendidikan non formal itu dianggap satu-satunya, terus informal dianggap satu-satunya, nggak bisa begitu. Ngerti maksud saya? Jadi semua harus pada porsinya. Saya tidak membela ini formal harus begini, informal enggak. Masing-masing kedudukan, kebutuhan dan sifatnya itu yang berbeda-beda. Jadi kalau saya fleksibel, misalnya saya diminta untuk memberi pelatihan kepada sanggar apa gitu ya, saya harus menyesuaikan cara mereka dong gitu. Nggak bisa dengan sistem yang ketat seperti kurikulum yang saya dapatkan di perguruan tinggi gitu. Pasti akan terjadi gap kan gitu ya, akan terjadi kontras gitu. Nah, kira-kira itu ya. Dua ya, lumayan. Tapi kira-kira bisa. Jadi ada 3 itu. Oke, dari teman-teman ada tanggapan mungkin? Ya, kalau saya sih mengenai sifat-sifat tadi ya, saya cukup tertarik dan tujuannya maksudnya. Seakan-akan pendidikan formal ini orang-orang yang ngambil pendidikan formal, kadang-kadang ada yang memang dia bertujuan untuk bukan apa ya, karena dia kan mengikuti kurikulum yang sudah ada dengan ketentuan-ketentuan tertentu sampai dia bisa lulus dengan capaian tertentu gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang mikir dia punya kebutuhan lain gitu. Tapi dia akhirnya masuk ke formal, akhirnya ini tidak memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi menurut saya banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu kemudian masuk ke formal. Apakah itu salah atau enggak apa? Ya, gimana menurut Mas Heri? Salah sih enggak ya, cuma kemungkinan mereka butuh orang yang bisa mengarahkan. Itu aja. Karena kalau menurut saya tadi bilang keliru itu betul-betul dalam arti kita kemungkinan keliru menempatkan frame kita, cara pandang kita atau posisi kita memandang itu, sehingga jadinya terbeda-bedakan. Dan kita tidak melihat kebutuhan kita sebetulnya apa. Kalau memang nggak perlu sekolah formal ya udahlah gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan kan. Ada yang, makanya saya bilang ada yang gengsi harus sekolah formal ya wis urusan dia gitu. Ada yang memang sekolah harus pencapaian yang betul-betul tinggi banget, belajar juga harus dengan guru yang hebat banget ya, ada banyak contoh gitu. Ada yang cukup ya santai aja gitu. Yang penting bukan keliru dalam pengertian salah ya, enggak, tapi cara kita memandang aja gitu. Ada lagi? Bagus, ada? Ada. Kalau saya tadi yang menyikapi yang Mas Heri kan bisa menempatkan diri bagaimana untuk ngajar orang-orang yang di sanggar itu. Nah, ya kan kita juga ini kan membentuk sanggar nih. Sebenarnya kan berarti juga tidak masalah kan Mas kalau kita mengajar sanggar yang kuat dalam sistem komunitas atau pembentukan itu, tapi juga kita membekali sih supaya anak itu tahu bagaimana cara misalkan memainkan piano gini, tapi tidak cuma tahu ujuk-ujuk pokoknya gitu, tapi kita memberikan bekal kayak gitu kan juga tidak masalah. Tidak masalah. Nilai itu bobotnya. Jadi kita bicara bukan lagi sifat atau goal, tapi bobotnya, kadarnya. Ya. Jadi kadarnya itu bisa terserah. Terserah. Ada juga kurikulum yang ketat, tapi ketatnya itu cuma di aturan sama sistemnya. Tapi sebetulnya bobotnya biasa aja. Ya ada gitu. Ada yang bobotnya betul-betul berat banget gitu, tapi sistemnya amburadul gitu, ada juga gitu. Jadi bobot itu bisa berlaku untuk semua. Maksudnya kadar yang kita ajarkan atau kita praktekkan kepada teman-teman yang ikut gabung itu ya itu terserah. Cuman secara sifat memang jangan dibikin kayak sekolah formal intinya gitu ya. Kalau ya kan
kemungkinan ada juga sih pendidikan sanggar musik misalnya yang mengadopsi pendidikan di lingkup formal kemudian dibawa ke sanggar, itu ya ada juga. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak ya, tapi meskipun ada gitu ya. Ya kalau menurut saya, pandangan saya adalah jangan dipertentangkan tiga itu, karena semua ada sifat dan kebutuhan masing-masing, tidak bisa dipertentangkan. Ada lagi dari Gus? Saya lebih pada ini sih Mas, apa? Tadi kan sudah dibahas tentang tiga yang kategori formal, informal dan non formal. Kalau misalnya ini kan nanti siaran ini tonton sama banyak orang tua yang mungkin sedang bingung ini untuk anaknya dengan bakat musikalnya ini yang mungkin di kategori entah dia punya bakat alamiah atau dia tahu itu secara turunan gitu kan. Nah, saran-saran gimana sih untuk misalnya orang tua ini bisa memfasilitasi anaknya untuk mengembangkan bakatnya itu, entahkah dia harus ke sini. Nah, kira-kira yang menurut Mas Eri bisa memberikan pengarahan itu sih sebagai yang paham tiga jalur tadi, formal. Oke, secara resmi kalau jenjang pendidikan musik formal itu kan ada mulai dari jenjang sekolah menengah atas atau SMK ya. Nah, selagi misalnya teman-teman punya putra-putri yang masih anak-anak remaja ya ke sanggar aja, ke sanggar untuk menimba pengalaman, punya mungkin menambah teman juga di situ karena nanti banyak ketemu teman-teman, mengasah keterampilan sosial juga kan. Nah kemudian kalau memang si anak itu minat, dia bisa disekolahkan, tidak masalah, tidak ada harus begini harus begitu. Saya kira itu hak setiap orang tua untuk menyekolahkan secara resmi maupun tidak. Karena juga mungkin anaknya nggak bisa juga anaknya tidak berminat gitu ya ke sekolah formal ya bisa juga. Dan kita kan tidak boleh memaksakan orang tua itu gitu. Nah, jadi biarkan mereka memilih gitu. Nah biasanya gapnya atau tantangan yang cukup serius adalah perubahan atau transisi jenjang SMK ke perguruan tinggi. Nah ini biasanya kalau memang punya minat sungguh-sungguh ya dia akan kuliah dengan sendirinya, akan punya minat atau dorongan dengan sendirinya. Kalau SMP ke SMA belum tentu gitu, masih ada labil ya istilahnya, ya butuh bimbingan orang tua bahkan paksaan dalam tanda kutip gitu. Tapi kalau sudah SMA ke perguruan tinggi, kalau memang dia minat, punya passion, punya motivasi lah gitu, ya dia akan sekolah dengan sendirinya. Pasti lulus juga. Kalau yang setengah-setengah 1 tahun 2 tahun DO dia pasti. Ya kan banyak kasus gitu. Malas kayak apa gitu. Jadi saya kira itu hak setiap orang tua. Tapi bagi saya kalau untuk ya di Jogja ada misalnya sanggar musik alam gitu ya. Sanggar sekarang namanya di sanggar seni, sekolah seni alam ya. Dulu namanya sanggar musik alam. Itu juga anak-anak mulai dari SD gitu, SMP gitu ke situ. Ketika lulus SMP ada yang kemudian masuk ke sekolah formal, ke SMM kalau di Jogja gitu. Karena memang pengen mendalami secara formal untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang kemungkinan lebih sistematis, istilahnya kan itu. Yang berbeda kan itu tadi ya, yang aku bilang ketat atau itu sebenarnya satu sistem yang mengharuskan segalanya sistematis. Pertemuan harus 2 kali, 12 kali, 1 semester, kamu harus mencapai target ini, target itu kan. Bukan berarti di sanggar padepokan nggak ada target, nggak, tapi pasti lebih fleksibel. Jadi kalau saya menanggapi tentang wawancara kita sebelumnya, kalau ngomongin soal pendidikan itu kita muncul 3 pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Sebenarnya kalau ngomongin soal seni, bisa dicabang seni apapun mempunyai 3 pendidikan ini. Fotografi misalnya, seni rupa, seni lukis, bahkan ada seni memasak mungkin, bisa jadi kuliah chef yang kuliahnya formal, ada juga yang pendidikan yang non formal, misalnya kursus-kursus memasak, juga ada yang otodidak memasak. Nah, makanya 3 unsur ini tidak bisa dipisah-pisahkan sih kalau menurut saya. Jadi setiap orang punya bakat, dan bakat itu bisa diolah dengan sistematis atau tidak, tergantung. Jadi 3 pendidikan ini
bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan. Kalau saya sih gitu. Kalau saudara Vincent gimana? Ya kalau aku sendiri melihat dari sesi wawancara yang sebelumnya secara pribadi ini sih pengen menyoroti dan sekaligus aku belajar sih dari sosok Mas Eri gimana dengan dia menghidupi sebagai seorang seniman. Aku belajar banyak tentang gimana sih keseimbangan dalam hidup. Maksudnya gini, Mas Eri itu bisa memberikan yang terbaik dari dalam dirinya, mengusahakan yang terbaik untuk dunia musik, seni, khususnya dunia pendidikan, tapi dia itu tidak memaksakan apa yang menurut dia baik itu sama orang lain gitu. Jadi, nah itu aku belajar biasanya kadang kan kita merasa oh ini baik, terus kita ngelihat orang lain misalnya baca notasi dengan benar, itu kita rasa itu adalah hal yang baik. Terus kita lihat orang itu kok baca not sih atau cuma kayak feeling aja lah, kita merasa orang itu salah, padahal ya enggak. Kalau melihat dari apa yang diutarakan Mas Eri ya mungkin dia merasa memang belum perlu, belum apa ya, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya itu buatku jadi sebuah seni yang tak pelajari sih, bagaimana seorang bisa tetap mengusahakan yang terbaik, misalkan ya itu tetap mau berjuang untuk literatur musik, tetap mau berjuang untuk serius di dunia pendidikan musik tanpa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang dia ini sih, apa yang punya idealis, cuma idealisnya nggak dipaksakan ke orang lain. Nah itu pelajaran yang berharga sih buat aku pribadi ya, untuk usia-usia muda kayak sekarang kan ya, susah ya kadang kita kalau idealis ya mau nih pokoknya harus gini. Nah, tapi dari dia belajar tentang seninya mengolah hidup sih, itu sih yang paling aku dapetin dari sesi kemarin. Asik sih. Oke, menanggapi dari respon dua teman, saya juga menjadi kesimpulan. Jadi dari wawancara sebelumnya, dari apa yang sudah diutarakan teman-teman juga, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap lembaga di berbagai sektor pun, pendidikan ataupun lembaga-lembaga yang lainnya selalu punya tiga naungan atau tiga plottingan tempat, yaitu secara formal, informal maupun non formal gitu. Yang mana semuanya sebenarnya punya tujuan, semuanya punya hasil akhir dari masing-masing kapasitasnya gitu. Tapi yang paling penting dari awal adalah tujuan kita yang mau belajar gitu. Tujuan kita penting banget karena situ kita bisa melihat gitu loh, ketika kita masuk ke lembaga A, lembaga yang informal ataupun non formal, benarkah ini kita sesuai dengan apa yang kita inginkan atau enggak? Karena kebanyakan ya ada yang ngerasa salah ambil pendidikan gitu loh, kuliah formal, ternyata yang diharapkan tidak sesuai, akhirnya keluar belajar di khusus, ternyata tidak sesuai harapan, ketika main di lapangan tidak bisa. Ini kan ada sesuatu yang janggal, yakni tujuannya. Itu menurut saya sih yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat perspektif seni di sini penting banget. Kalau bagi kita yang ngerasa pengen mendalami musik, kita bisa lihat sih bagaimana Mas Eri gitu kan. Dia seorang praktisi, dia juga pernah belajar di sekolah formal dan terjun dalam komunitas yang kita bisa anggap bahwa ketiganya itu sudah ada dalam kehidupan Mas Eri gitu loh. Dan bagaimana ketiganya diakomodir Mas Eri, dipilah-pilah mana yang benar-benar baik untuk dia lakukan dan berguna bagi orang-orang sekitarnya. Yang mana orang-orang sekitarnya itu mungkin ada yang mereka yang pelajar, ada mereka yang baru di khususan. Mas Eri juga pernah terlibat di lembaga khusus juga, dan juga ada juga di luar itu semua, masuk orang-orang otodidak yang pengen serawung, kumpul, belajar musik sama-sama. Itu pun juga Mas Eri akomodir gitu dengan adanya komunitas yang dia punyai. Jadi kita bisa lihat bahwa seni menyatukan perspektif musik gitu loh. Dan itu kita juga bisa belajar bahwa jangan sampai kita mengkotak-kotakan diri gitu loh. Yang kita merasa bahwa musik yang formal lah yang benar, musik non formal yang benar, otodidak itu yang paling otentik, feeling-feelingan itu yang paling baik. Itu menurutku suatu yang salah sih. Itu malah akan membelenggu kita, nggak membuat kita terupgrade, nggak membuat kita berkembang dengan terbuka sama lain, malah membuat kita tertutup. Jadi dari penjelasan Mas Eri maupun dari semua kita berharap sih
kedepannya untuk orang-orang tua yang menonton juga yang pengen anaknya belajar musik bisa membuka wawasannya untuk melihat bahwa di Indonesia banyak platform untuk belajar musik gitu. Kalau memang kesempatan yang ada hanya bisa kesempatan dalam arti dana ataupun waktu dan lain-lainnya membuat belajar otodidak lewat media online ataupun belajar langsung dari orang tua ke anak teman-teman sekitar, ya nggak apa-apa, itu langkah yang awal yang baik gitu. Sekaligus melihat perkembangan anak. Kalau anak tertarik terus kemudian orang tua pengen mendukung anaknya dengan belajar, ya didukunglah sesuai dengan tujuan anak sehingga pembelajaran anak itu tertata dengan baik, tertata secara sistematis begitu. Nah, jadi itu yang saya bisa simpulkan, belajar musik nggak harus dengan cara yang kaku gitu. Dan sebenarnya Sanggar untuk Negeri selaras sekali dengan apa yang kita bahas di sini. Sanggar untuk Negeri ini juga termasuk ada kaitan dengan lembaga formal di mana kita berempat guru-guru di Sanggar untuk Negeri ini juga pernah mengenyam pendidikan formal. Kita pun juga pernah di kursusan mengajar, dan kita sekarang sadar bahwa bentuk yang paling ideal untuk merangkul banyak orang belajar musik adalah sanggar, di mana tujuan mereka kita tampung dan kita belajar sama-sama, berdialog bersama-sama untuk membentuk siswa, membentuk anak yang belajar, membentuk orang-orang yang pengen belajar musik itu nggak harus menghilangkan identitas otentik mereka, melainkan berkembang bersama-sama, meraih tujuan sama-sama, dan mereka bisa menggunakan musik itu di berbagai aktivitas mereka, menggunakan kemampuan musik mereka dengan tujuan yang mereka harapkan, entah jadi pemain musik, entah jadi orang yang berkomentar soal musik, entah menjadi apapun yang berhubungan soal musik, sehingga musik itu tepat sasaran dan mereka punya jiwa seni di situ untuk berdialog dengan banyak orang. Itu sih dari saya tentang kesimpulan. Ya, itu jadi kesimpulan dari kita bertiga sih sebenarnya. Dan konten kali ini kalau kalian tertarik dan merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya supaya ketika ada video-video baru yang bermanfaat juga kalian bisa juga ngikutin nonton gitu. Terima kasih, itu dari kami.